maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid dharain amin. Sampai bab mana ya? Ada faslun ya, pas ini ya. Juludul maitati. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita lanjutkan ngaji kitab takrib. Jadi kitab takrib ini summary dari kitab Fathul Qorib. Jadi sangat simple sekali, sangat ringkas. Jadi enak belajarnya, mudah ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada faslun. Adapun ini fasal, satu fasal. Faslun, jadi pasal itu bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Arab ini. Faslun, fasal. Wa juludul maitati, dan adapun kulit bangkai itu tathuru, bisa suci, ya, atau suci bid dibaghi, dengan cara sama. Jadi kulit bangkai, batang itu bisa suci kalau dengan cara sama. Kulit bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Misalkan sapi mati sakit gitu ya, nggak disembelih, itu jadi bangkai. Nah itu kulitnya bisa suci. Ya. Suci maksudnya bukan untuk dimakan. Suci di sini maksudnya digunakan untuk misalkan untuk pakaian, untuk topi, aksesoris dan sebagainya, itu bisa suci. Tapi kalau nggak bisa dimakan ya. Kalau dimakan nanti urusannya sama halal sama haram. Nah, jadi kalau untuk bangkai dagingnya jelas haram, tapi kulitnya masih bisa disucikan dengan cara sama, dibersihkan gitu dengan sesuatu yang kasar sampai dagingnya, darahnya, semua hal atau komponen yang menyebabkan, yang memungkinkan untuk terjadinya pembusukan. Kalau darah, daging itu kan nutrisi sekali, itu nutrisius bagi mikroorganisme, bagi mikroba, bakteri dan sebagainya yang bikin bau itu darah, daging dan sebagainya. Tapi kalau bisa dibersihkan, tinggal kulitnya aja, dikeringkan, terus awet, itu bisa. Ya, itu caranya dengan sama, itu bisa dipakai, bisa suci, bisa dipakai untuk tas, untuk sepatu dan sebagainya. Illa jildal kalbi, tapi kecuali kulitnya asu, kulitnya anjing, wal khinzir, dan kulitnya babi. Wama, dan apa-apa tawallada, yang lahir min huma, dari keduanya. Aumin ahadima, atau dari salah satunya. Jadi kalau kulit dari anjing atau kulit dari babi dan hewan yang lahir dari keduanya atau salah satunya, itu tetap tidak bisa sama. Jadi kulitnya tetap dihukumi najis. Wa'atmul maitati, dan tulangnya batang, tulangnya bangkai, wasya'ru, dan rambutnya bangkai, itu najisun, najis. Ilal adamiyah, kecuali bangkainya kita, manusia, anak cucu Adam ini. Jadi itu fasal yang terkait dengan maitah atau bangkai.
Itu bisa kulit bangkai bisa disucikan dengan cara disamak, kecuali bangkai anjing dan babi dan apa-apa yang lahir dari babi ataupun anjing atau keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ya, pasal berikutnya. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Jadi nggak boleh, haram ya. Apa yang nggak boleh? Isti'malu awanidz zahabi. Menggunakan awani, bejana zahabi yang dibuat dari emas. Misalnya kita orang kaya raya, udah nggak mikir sudah ya. 7 turunan udah nggak mikir, uangnya pasti cukup untuk menghidupinya. Kemudian karena kita orang kaya raya, nggak mau makan sama piring keramik ya, piring gelas, piring metal itu nggak mau, maunya sama emas. Nggak boleh. Emasnya emas kuningan saja nggak apa-apa. Wal fiddati, dan perak. Jadi bejana, wadah yang terbuat dari emas ataupun perak itu nggak boleh. Wa yajuzu, dan boleh apa istimalu wairihima, menggunakan selain kedua itu zahab wal fiddah, bisa menggunakan selain emas dan perak. Minal awani, dari bejana. Berikutnya faslun wasiwaku. Ini membahas tentang siwak. Siwak itu apa sih? Membersihkan mulut, toothbrush, tusuk gigi. Wasiwaku, dan adapun siwak itu mustahabun, disunahkan, sunnah. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Jadi anytime kita bersiwak itu disunahkan. Kita niatkan untuk bersiwak. Waktu gosok gigi kita sunahkan bersiwak. Ya kapan aja itu. Anytime, anywhere. Kalau kita niatkan bersiwak, maka kita dapat pahala sunnah. Fi kulli halin. Illa ba'da zawal, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau orang berpuasa nggak boleh sering-sering bersiwak. Setelah terbitnya matahari, supaya nafasnya seger, kita ke kerja, kita ke kampus atau di tempat kerja, bahwa itu odol yang baunya close up ya, yang minnya kuat, supaya maintain kesegaran itu mulut. Nggak boleh ya. Itu jadi nggak sunnah, malah jadi makruh kalau bagi orang yang berpuasa. Sering-sering gosok gigi, membersihkan gigi. Wawa, dan adapun bersiwak, fi salasati mawadi'ah, di dalam tiga tempat, 3 hal gitu ya. Itu asyaddu, sangat banget. Istihbaban, disunahkannya. Sunnahnya sangat dikuatkan. Apa 3 tempat tersebut atau 3 hal tersebut? Inda taghayyuril fammi, ketika berubahnya mulut. Berubahnya mulut bukan berarti mulutnya jadi berubah perot ya, enggak ya. Taghayyuril fammi itu maksudnya berubah sifatnya. Bau misalkan, mulut kita ketika mulut kita berubah sifatnya menjadi lebih bau, nggak sedap, itu kita disunahkan untuk bersiwak. Bau, rasa, aroma ya, warna, ketika ada yang berubah di sifat di mulut kita, itu kita disunahkan untuk bersiwak. Min azmin, dari lamanya diam. Jadi orang kalau diam saja kan biasanya bau ya, bau mulut. Itu disunahkan untuk bersiwak. Wa ghairihi, dan selainnya. Wa indal qiyami, dan yang berikutnya. Jadi itu ya, hal pertama yang sangat dikuatkan untuk bersiwak, sunnahnya sangat kuat, itu ketika sifat dari mulut kita berubah.
Kemudian wa indal qiyami, ketika bangun, minan naumi, dari tidur. Ketika bangun tidur itu pasti nafas kita nggak enak, nggak sedap. Makanya disunahkan untuk bersiwak atau gosok gigi. Wa indal qiyami, dan ketika bangun ila sholati, untuk sholat. Sebelum sholat itu juga disunahkan untuk bersiwak. Siwak nggak harus pakai kayu siwak ya, kayu Arab yang dari Arab itu enggak. Bisa juga kita menggunakan semua hal yang kasar. Apa namanya? Tisu yang kasar. Dulu saya punya kiai itu kalau mau sholat mesti pakai itu, tisu yang kasar tuh. Sebelum sholat mesti digosok-gosok gitu. Faslun, lanjut ya, yang berikutnya. Fasal berikutnya, furudul wudu. Fardunya wudu. Itu sitatu asya'ah. Ada 6 hal. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Kalau kita berwudu, ini ada 6 hal yang compulsory. Harus kita laksanakan. Ya, mandatory. Kalau nggak dilaksanakan, nggak sah. Fardu itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka wudu kita tidak sah. Ada lagi rukun. Apa bedanya fardu sama rukun? Ya, kalau rukun itu dikerjakannya, diamalkannya, tidak boleh dipisah-pisah. Ya, misalkan kalau rukun kan sholat ya, arkanus sholat, rukun sholat gitu. Ketika setelah takbir, terus baca Fatihah, kita tinggal ke dapur dulu misalkan, masak nasi dulu, habis itu dilanjutkan. Nggak bisa. Atau habis sholat, habis ruku, setelah i'tidal, sebelum sujud, disambi dulu. Lihat HP. Jadi nggak bisa. Tapi kalau wudu bisa. Kalau wudu bukan rukun, furudul wudu. Misalkan dari rumah, kita basuh wajah aja gitu ya. Supaya nggak rembes. Dari masjid, nanti kita lanjutkan. Bisa. Karena udah wudu, karena udah basuh wajah, tinggal lanjutkan tangan, basuh tangan gitu. Itu bisa. Itu fardu ya. Tapi kalau rukun nggak bisa dipisah-pisah gitu, nggak bisa dijeda gitu. Ya. Ada lagi satu biasanya di kitab-kitab fikih itu biasanya syarat. Ada syarat, ada rukun. Nah itu 2 hal itu kalau nggak terpenuhi kita nggak sah. Misalkan kalau untuk puasa kan muslim terus sudah akil balik. Gitu. Kalau nggak memenuhi salah satu itu, misalkan apa namanya gila gitu, itu udah nggak gugur, udah nggak bisa puasa juga nggak apa-apa. Lanjut ya. Wa ghuslul wajhi, dan membasuh. Jadi pertama niat ketika membasuh wajah. Gitu. Wa ghuslul wajhi, kemudian basuh wajah. Wa ghuslul yadaini, dan basuh 2 tangan, ilal mirfaqaini, sampai 2 sikut. Wa mashu ba'dir ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Bisnya gini ya. Wa ghuslu rijlaini, dan membasuh kedua kaki, lal ka'bain, hingga 2 mata kaki. Wa tartibu, dan tertib, ala ma dzakarnahu, atas apa yang disebut kepada sitatu pada furudul wudu. Jadi tertib. Pertama membasuh niat ketika membasuh muka, kemudian membasuh muka, ya. Yang ketiga adalah membasuh 2 tangan sampai sikut, yang keempat membasuh sebagian kepala, nah kemudian membasuh kedua kaki. Nah kuping gimana? Enggak, ya. Kuping tuh enggak wajib. Jadi setelah basuh, misalkan buru-buru, waktu sholatnya sangat sempit, bosnya sudah datang, misalkan teman-teman yang kerja, mau buru-buru, nggak usah kuping, nggak apa-apa.
gitu. Pok. Gak usah 3 kali juga nggak apa-apa, 1 kali. Kalau nggak pengen sunahnya, yang penting gugur ya. Habis rambut langsung kaki bisa. Habis itu sholat. Wa tertibu dan tertib, harus tertib ya, berurutan. Wa sunanuhu dan sunahnya itu asyratu asya'ah. Ada 10. Sunahnya wudhu itu ada 10. Yang pertama apa? Tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah. Wa ghuslul kaffaini dan membasuh ini epek-epek ya. Membersihkan kedua telapak tangan qabla idkhalihima sebelum memasukkan al-ina'a kepada bejana. Jadi kalau orang dulu itu wudhunya kan ada bejana air ya, yang sangat banyak isinya, yang lebih dari 2 kolah. Mungkin teman-teman juga masih nemui kalau di desa-desa di kampung-kampung. Airnya banyak sekali melimpah. Gitu. Jadi sunnahnya kita bersihkan dulu, dipercikan dengan air tangan kita sebelum kita masukkan ke bejana tersebut. Itu sunnah. Kemudian kita bisa wudhu ambil dari air bejana tersebut. Tapi kalau sekarang kebanyakan pakai keran ya. Airnya kecil. Save the earth. Karena sekarang itu air jadi concern. Apalagi di Jepang ya, air mahal ya. Itu Adam kalau mandi selalu pakai ofuro. Setiap bulan habisnya banyak terus. Kalau nggak di ofuro nangis-nangis. Teman-teman pakai ofuro juga? Kalau musim dingin sih. Kadang-kadang sih. Ada kalau musim dingin sih. Pas musim dingin ya? Iya. Satu ofuro dipakai satu rumah ya. Orang Jepang kan gitu juga ya. Habis pakai sabun dibersihin, habis itu berendam. Iya. Kalau kita kan enggak ya. Habis buka baju langsung nyemplung. Langsung udah. Kotorannya di situ semua. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wal madatu. Dan berkumur. Jadi kumur itu juga sunnah sebenarnya. Kalau teman-teman pengen buru-buru, nggak usah kumur juga nggak apa-apa. Jadi langsung wajah, tangan, rambut, kaki sudah. Kemudian wal istinsyaku itu gini, masukkan ke air ke hidung, disesep gitu terus dikeluarin lagi. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si dan mengusap seluruh kepala. Enggak hanya sebagian. Biasanya teman-teman kan rambutnya udah pakai minyak rambut, eman-eman, dikit-dikit gitu. Yang penting udah gugur. Tapi itu enggak dapat sunahnya. Kalau sunahnya semua kepala. Kemudian wa mashul udhunaini. Nah, membasuh 2 telinga. Telinga itu termasuk sunnah. Hirihima yang dohir, wabatinihima ataupun yang batin, yang kelihatan dan juga yang tidak. Dimain dengan air jadidin yang baru. Watakhlilu dan menyela-nyela al-lihyatil kasati dan menyela-nyela al-lihyati itu jenggot, al-kasati yang tebal. Wa takhlilu dan menyela-nyela asabi'il yadaini, ini apa namanya, jari-jari ya. Ngapu rancang ya, di sela-sela ini itu sunnah. Dan juga 2 kaki. Jadi kaki itu juga disunahkan untuk di sela-sela. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan alal yusra, atas yang kiri. Jadi misalkan di kuping kan ada 2 nih. Dulu kan yang 3 dulu, 3 kali gitu, yang kanan dulu. Jangan satu-satu gini. Ada kan yang untuk itu satu. Kaki juga gitu. Jadi kanan dulu semuanya 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Mana nih?
Wa taharatu, dan toharoh atau bersuci selasan-selasan dengan 3 kali 3 kali. Wal muwalatu, dan beriring-iring dan beriringan. Jadi itu ya sunahnya berwudu ada 10. Kalau fardunya itu cuma ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja ya. Bab berikutnya tentang istinja. Cebok. Ada faslun, adapun ini itu fasal. Wal istinja'u, dan adapun istinja itu wajib. Minal bauli, dari buang air kecil, wal ghaiti, dan buang air besar. Jadi bersuci itu wajib. Dari kalau kita buang air kecil dan buang air besar. Wal afdalu, dan seutama-utamanya istinja itu ayyastanjia, itu beristinja bil ahjari, dengan batu. Dengan beberapa batu. Jadi cari batu kalau mau istinja. Kalau pengen dapat yang afdol. Summa yutsbiha, kemudian mengikutinya bil ma'i, dengan air. Wa yajuzu, dan boleh ayyak tasyura, meringkas alal ma'i, atas air, au ala salah sati ahjarin. Assalamualaikum. Waduh, ini ada yang Ghazali. Assalamualaikum Yai. Warahmatullahi wabarakatuh. Punten nurut ngaji. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum Yai. Warahmatullahi. Ngapunten, izin. Nggih monggo. Tidak mengurangi rasa takdim saya ke ketua kita, komandan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana tadi? Wa yajuzu, ya, dan boleh ayak tasiro, halnya meringkas, alal ma'i, atas air, au ala salasati ahjarin, atau atas 3 batu. Yungki, yang bersih, bihinna, dengan itu salah satu ahjar, al mahalla, pada tempat. Faidha roda, dan bila mana kita menghendaki al-iktisoro, untuk meringkasnya lagi, ala hadima, atas salah satunya, fal ma'u, maka dengan air itu afdalu, lebih afdol. Jadi kalau kita pengen meringkas lagi, jadi seutama-utamanya beristinja itu dengan beberapa batu dan air. Nah, kalau kita pengen simple, ya, paket hemat, kita kan sukanya yang simple-simple tapi impactful gitu ya. Gitu. Itu bisa dengan air atau ala salah satu ajari dengan 3 batu. Nah, kalau pengen salah satunya, kita pengen ringkas lagi, bisa dengan air. Air itu yang lebih utama daripada menggunakan batu. Nah, pertanyaannya sekarang kan nggak ada. Ya ada, tapi kan repot ya pakai batu. Kita di toilet itu adanya apa? Tisu. Karena kalau ada air, kata orang-orang modern, itu biangnya apa namanya, nggak hygiene gitu ya. Karena emang kalau banyak air, banyak bakteri itu. Jadi timbul lebih kotor gitulah ya. Jadi sekarang adanya tisu, habis pakai tisu. Jadi gimana itu bisa mengganti nggak kira-kira? Mengganti batu nggak itu? Jadi kalau teman-teman lihat ya, orang-orang Jepang tuh bersih-bersih. Misalkan gitu, misalkan ada teman-teman lihat bersih-bersih. Ingat-ingat ini aja. Oh, kalau cebok itu nggak pernah pakai air ya, jadi kotor juga. Jadi saya coba cari di beberapa literatur. Jadi batu yang dimaksud itu ada yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya syar'i. Ya, karena tisu meskipun bentuknya ya nggak bisa menggantikan batu sebagai
secara hakiki, tapi secara syar'i bisa itu ternyata menggantikan batu itu. Jadi kita niatkan aja kalau pas BAB gitu, mereka pakai tisu daripada tisunya selesai terus kita nggak dapat apa-apa. Kita niatkan ini aja, mengganti batu supaya lebih afdol ya. Kita ganti batu, kemudian kita basuh dengan air. Jadi dapat keutamaannya. Wayaj tani Bu. Jadi mana tadi? Falma'u dan adapun air itu afdol lebih utama. Wayaj tani Bu dan menghindari istiqbal al-kiblati, menghadap kiblat. Wastidbariha dan ataupun membelakanginya. Jadi kita kalau pas BAB ataupun buang air kecil, kalau bisa jangan sampai menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Fisohroi pada tempat yang terbuka. Kemudian ada lagi wajtanibu, dan kalau bisa ya kita harus menghindari al-baula pada buang air kecil, wal ghaithah dan buang air besar, fil ma'i pada air ar-rakid yang diam. Ada air diam gitu, misalkan disolokan diam. Itu kalau bisa kita jangan sampai buang air kecil di sini. Kalau di Jepang kayaknya kita nggak bakal nemuin seperti ini ya, karena orangnya toilet juga ada di mana-mana, taman anak-anak ada toilet dan sangat bersih. Kalau di Indonesia biasanya anywhere ya, semua tempat oke. Tinggal dodok gitu udah jadi udah. Itu kalau ada tempat air yang diam nggak boleh ya, dimakruhkan. Watatas syajaroti, dan di bawah pohon juga jangan. Biarkan siang-siang cari tempat yang teduh di bawah pohon. Itu juga dimakruhkan. Al-muthmirati, yang berbuah. Jadi di bawah pohon yang berbuah juga sebisa mungkin dihindari. Wafit toriki, dan di jalan juga jangan seperti itu. Kemudian wazili, dan tempat apa itu namanya? Berteduh ya. Tempat berteduh. Kemudian suqbi, dan lubang. Walayatakallamu, dan jangan ngobrol, jangan berbicara alal bauli, atas buang air kecil, walau itu, dan buang air besar. Jadi kalau pas buang air kecil atau buang air besar, sebisa mungkin jangan bergunem atau jangan speaking sambil telepon. Wah, nikmat sekali. Buang air besar sambil telepon. Nggak boleh biasanya. Iya, dihindari lah kalau bisa. Kalau nggak bener-bener urgent, jangan. Wala yastaqbilu, dan jangan menghadap asyamsa itu matahari, wal qamara, dan bulan. Jadi kita sebisa mungkin jangan menghadap matahari dan rembulan ketika buang air besar atau buang air kecil. Wala yastad biruhuma, dan juga jangan membelakanginya. Lanjut satu fasal lagi ya. Nanti kita cukupkan dengan lanjutkan diskusi. Ayat faslun, adapun satu fasal. Walladzi, yang kudu dan yang merusak al-wudu'a kepada wudu, itu sitatu asya, ada 6 perkara. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu ada 6. Tadi kita sudah baca terkait dengan fardunya wudu, kemudian sunnahnya wudu. Nah, sekarang ada yang merusak wudu, ada yang membatalkan wudu. Apa yang merusak wudu? Rupanya khoroja, yang keluar minas sabila, ini dari 2 jalan. BAB, BAK, BAK ya, buang air kecil itu bisa merusak wudu. Wan naumu, dan tidur ala ghairi hayati al-mutamakkini, atas selain tempatnya yang tetap, jadi nggak tetap gitu. Jadi pantat kita kalau pas tidur itu
nggak tetap berubah-ubah, gerak-gerak itu bisa membatalkan wudhu. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal, gila, bisukrin karena dengan mabuk, au marodin atau sakit. Dan wa zawalul aqli, dan hilangnya akal, bisukrin dengan mabuk, au marodin atau karena sakit. Apa ini? Wal masrajuli, ya, wal masrajuli, dan menyentuh ya laki-laki, almar'ata, pada perempuan, al ajnabiyati, yang tidak mahram, min ghairi hailin, dari tanpa barrier, tanpa halangan. Wa masu farjil adami, dan mengusap atau menyentuh farjil adami, pada farjinya manusia. Bibatinil kafi, dengan telapak tangan. Jadi menyentuhnya dengan telapak tangan. Kalau kita nyentuh kemaluan kita dengan telapak tangan, itu bisa membatalkan wudhu. Ada juga pendapat kalau kita nyentuhnya dengan yang di atas telapak tangan, itu nggak apa-apa. Wa masuhal koti, dan mengusap, wa masuhal koti duburi, dan mengusap sekitar daerah sekitar dubur. Kalau jadi di atas kaul yang up to date, yang terbaru. Itu kaul Imam Syafi'i, terkenal dengan kaul qadim dan kaul jadid. Jadi ini reverse-nya ke kaul yang jadid. Itu saja pengajian kita pada malam hari ini. Sedikit-sedikit, yang penting istiqomah ya. Istiqomah khairun min alfi karomah. Ya, amal yang bagus itu yang terus kan ya. Bukan yang berhenti. Banyak habis itu berhenti. Itu enggak disenangi. Yang baik itu adalah yang sedikit-sedikit. Enggak apa-apa sedikit-sedikit, asalkan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin didiskusikan, mumpung ada Kiai Ghazali juga, mungkin nanti bisa sambil menularkan ilmu beliau kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Enggak ada yang perlu didiskusikan? Apa tidak? Abi. Saya mau nanya bentar. Iya, Mohon silakan. izin. Hidayat, ya. Kalau misal salah satu hal yang membatalkan wudhu yaitu tidur. Kalau misal kita dalam menunggu khotbah, dengerin khotbah, itu kita ketiduran bentar, kita nggak senderan, itu membatalkan nggak sih? Selama kita yakin, ya, ini kan disebutkan nih. Mana tadi? Kalau berdasarkan kitab ini, takrib ya, selama kita yakin wan naumu ala ghairi hayatil mutamakin, selama kita yakin kita tidak berpindah ya, tidak bergeser itu pantat kita, ataupun tidak bersandar, biasanya yang buat ada peluang keluarnya angin itu kan pada saat bersandar gitu ya, gini sama tangan kita. Ya, selama kita yakin nggak apa-apa. Kenapa suka tidur waktu Jumatan? Iya. Enggak, saya kan kadang suka, kalau keadaan capek suka makler gitu doang, tapi nggak sampai bermenit-menit, kadang cuma ler doang gitu. Ya, selama kita yakin nggak berubah tempat kita duduk itu nggak masalah sih.
dan kita yakin juga nggak ada peluang untuk keluar angin, itu tidak masalah, tidak membatalkan. Itu Mas Yat. Ya, terima kasih saya. Ya Uzeli mau nambahkan? Mungkin ada pencerahan. Turnuun. Sebenarnya saya cuma pengen silaturahim aja dengan rekan-rekan Fukoka sambil ikut ngaji kepada guru kita Syekh Atta. Guru. Ya alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita gali ya. Saya jadi teringat dulu di pesantren ngaji takrib ini berkali-kali, Fathul Qorib. Bahkan mungkin beberapa isi syarahnya masih ingat saya. Gitu. Salah satunya tadi misalnya, sebentar ya masih ada gangguan. Santai saja ya. Diajak saja nggak apa-apa. Ya tadi yang menarik itu adalah bersuci dengan batu. Dijelaskan oleh Syekh Atta. Kalau benda yang lain apa boleh, gitu kan. Nah, jadi saya masih ingat penjelasan guru saya. Benda lain juga boleh dengan syarat benda itu tidak dimuliakan oleh syara. Contohnya yang dimuliakan oleh syara adalah tulang. Kalau tulang itu tidak boleh. Karena tulang itu bagian dari makhluk hidup yang dimuliakan. Sedangkan tisu itu nggak dimuliakan. Wong tisu pakai ngelap ingos segala macam. Jadi tisu itu boleh. Kemudian benda itu salah satunya harus permukaannya kasar. Batu itu kalau yang licin itu tidak bisa. Karena harapannya kenapa kok harus kasar? Agar harta karunnya itu bisa ikut begitu. Iya. Jadi kalau halus harta karunnya nanti nggak ikut gitu. Nah, 3 ini adalah yang ghaliban, artinya yang umum. Kalau misalnya 3 masih juga misalnya yang mencret begitu ya belum cukup ya ditambah begitu. Afdalnya ya ganjil. Kemudian tadi mungkin yang membatalkan wudhu salah satunya adalah keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur atau 2 jalan. Itu kalau nggak salah ada kecualinya, yaitu keluar mani. Keluar mani yang tidak disengaja ya artinya. Tetapi walaupun ya keluar mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi kita tetap wajib ini mandi besar. Nah, jadi kalau tidak salah ya atau saya lupa begitu. Jadi mungkin karena mani itu suci begitu mungkin sehingga keluarnya juga tidak membatalkan. Ya, kitab ini sangat terkenal. Salah satu kitab yang menjadi ciri bahwasanya ketika di pesantren itu mempelajari kitab ini itu biasanya pesantren itu pasti aswaja, gitu, Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kitab ini disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, karangannya Abu Suja. Ya. Kita tahu bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah salah satu ulama kebanggaan Nusantara
yang beliau wafat di Tanah Suci, bahkan menjadi imam besar di sana begitu, dan dimakamkan di, kalau tidak salah, di Ma'la bersama juga dengan Mbah Maimun Zubair, kemudian Siti Khotijah gitu kan, dan para ulama-ulama yang luar biasa secara keilmuannya, bahkan secara ketakwaannya begitu. Saya juga setuju tadi yang disampaikan oleh Syekh Atta, bahwa ketika ada teman-teman yang saking khusyuknya mendengarkan khutbah begitu sampai tertidur, itu juga tidak membatalkan puasa ya, selama yakin bahwasanya pantatnya itu tidak keangkat begitu ketika tertidur. Tapi kalau tidak tertidur, misalnya cuman nek gitu aja, itu enggak gitu kan. Itu kan masih dalam kondisi sadar sebenarnya. Nah, kalau yang tertidur tapi kan kadang ada yang tertidur pulas tuh gitu. Tapi enggak mengangkat bokongnya, itu enggak batal untuknya. Apalagi misalnya yang di pesantren ya. Saya dulu punya pengalaman luar biasa malu. Tertidurnya itu saya bukan pas duduk saya. Tertidurnya itu saat sujud. Jadi bangun-bangun kok udah ramai begitu, orang-orang udah zikir semua. Enggak dibangunin saya itu sama teman-teman. Nah itu apa, malunya luar biasa ya. Tetapi ya begitulah pengalaman di pesantren begitu. Ada hal-hal lucu yang bisa diceritakan yang walaupun malu saat itu tapi menjadi nikmat saat ini begitu. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Jadi tadi saya yang agak ragu satu tadi itu ya, tentang keluarnya mani apakah membatalkan atau enggak, itu saya agak ragu gitu. Sepertinya enggak membatalkan, tapi langkah baiknya nanti disempurnakan lagi oleh Syekh Hatta, karena saya cuman ingat-ingat. Tapi kalaupun enggak membatalkan, saya selama keluar mani ya selalu ambil wudhu lah, selalu mandi besar dan ambil wudhu begitu. Jadi matur nuwun atas kesempatan yang diberikan oleh guru kita Syekh Hatta dan teman-teman Fuqaha semuanya atas diperkenankannya ikut ngaji malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teman-teman? Ini kesempatan langka ya. Ini kalau saya dipanggil guru, berarti mau ada gurunya guru kita. Gurunya guru kita. Sedikit nyambung yang disampaikan Syekh Kiai Ghazali. Itu kan katanya kalau air mani suci. Berarti kalau misal kita sholat menggunakan baju yang tertempel air mani kering, berarti itu sah ya, Syekh? Iya. Jadi air mani itu suci. Memang suci. Kalau nggak suci, kita nggak suci di sini. Kita kan berasal dari air mani itu. Air mani bapak-bapaknya teman-teman sekalian. Tapi air mani itu biasanya keluarnya ada yang ngiring-ngiringi. Namanya madi. Nah itu nggak suci. Nah gitu. Yang bening itu. Air mani itu gimana sih? Air mani itu pokoknya kalau keluar ngerasa nikmat itu mani. Ya. Tapi kalau keluar tapi nggak nikmat, itu bisa jadi air madi atau wadi. Kalau wadi itu biasanya kalau kita habis capek gitu ya, main bola atau habis roan tuh, kerja bakti. Dan kita cek di kemaluan kita, ada keluar cairan gitu ya, biasanya bening, itu namanya wadi. Tapi kalau yang mani ngiring-ngiringnya namanya madi. Nah itu nggak suci. Nah khawatirnya kalau ada air mani, ada pakaian kita ya terkena air mani, khawatirnya itu bercampur dengan air madi itu.
Nah, alangkah baiknya di itu aja lah, ganti aja. Ya, lagian ngapain juga ya dengar air mani kalau kita tahu. Air mani itu air yang menjijikkan. Jadi kita itu hikmahnya apa? Kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Kita tuh makhluk yang apa? Dari sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau kita udah jadi seperti ini, banyak uang, banyak ilmu, masya Allah, sombongnya keluar. Ya, setannya masuk, takaburnya keluar, ngerasa lebih hebat sama orang lain. Kita bisa ke Jepang, bisa bahasa Jepang. N1 misalkan teman-teman nih. Oh, bangganya luar biasa. Ujubnya keluar. Padahal kita berasal dari mani. jadi cairan kayak gitu tuh. Dijual nggak laku. Jadi gitu, Mas Dayat. Syekh matur suwun. Mudah-mudahan memuaskan jawabannya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya Ghazali juga. Santai aja kita ya. Kalau sama anak-anak kokak. Sudah luar biasa. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang lain? Monggo Gus Adi. Wajahnya bisa kelihatan semua nggak ya? Monggo disuruh coba. Ya monggo. Kalau nggak disuruh kayak gini. Bareng lagi. Pak, lampunya saya nggak nyala ini. Ini Anggi. Di bulan Anggi.